Sobat TV, sekarang saya udah ada di dapur. Kita udah langsung mau bikin aja Asian mushroom spaghetti. Ingat nggak? Tadi kita udah beli tempenya dan udah beli beberapa jenis jamur yang akan kita bikin. Nah, kalau misalnya di rumah nggak ada lengkap jamurnya semua, nggak apa-apa, tetap kita bisa bikin Asian mushroom spaghettinya. Tapi jangan lupa, yang udah beli jamurnya dicuci terlebih dahulu sampai bersih. Nah, kita udah ada jamur kupingnya. Di sini ada jamur enokinya, ada jamur kancingnya, dan ini semua akan saya potong jadi satu sebagai protein untuk spaghetti kita. Nah, udah mendidih nih air saya. Kemudian langsung aja dimasukkan pastanya supaya dia bisa matang dengan cepat dan kita bisa langsung makan. Jangan lupa kalau misalnya masak itu harus diberi garam sedikit dan kemudian minyak sedikit supaya dia ada sedikit flavor rasa dari spagettinya. Kemudian kita akan masukkan minyaknya sedikit aja supaya dia tidak menyatu satu dengan yang lain. Nah, teknik ini mungkin biasanya sudah sering dilakukan di rumah. Tapi apabila ada cara lain seperti biasanya menyiram dengan air dingin setelah matang, itu boleh juga dilakukan untuk mendapatkan rasa al dente. Nah, mungkin udah banyak yang tahu ya apa sih al dente itu, tapi saya akan jelaskan lagi di sini. Al dente ini untuk mencapai rasa spaghetti yang tepat, yaitu crispy di luar tapi matang sampai dalam, dan setelah kita makan biasanya jadi lembut tapi juga garing. Jangan terlalu lembek tapi al dente, itulah bahasa Italinya. Nah, sambil kita menunggu, kita langsung akan bikin bumbu-bumbunya di sini. Nah, kita akan masukkan semua bahan-bahannya di sini, mulai dari gula merah, ada juga merica, ada juga garam, dan kita nggak usah banyak-banyak, makanya cukup sedikit aja karena ini yang akan kita campur untuk bumbu mushroomnya. Di sini kita juga punya kecap asin. Nah, jadi ada garam dan kecap asin, jangan keasinan, cukup setengah sendok teh aja. Kemudian di sini kita punya cuka hitam, cukup setengah sendok teh juga. Dan di sini kita punya bumbu yang spesial, yaitu ngohyong atau yang dikenal dengan Chinese Five Spice. Nah, ini kita juga akan masukkan kurang lebih setengah sendok teh. Nah, ini kita akan aduk menjadi satu supaya menjadi kesatuan semuanya. Nah, ini saus tiram vegetarian ya, kita bisa langsung masukkan kurang lebih 1 sendok makan. Jangan terlalu banyak ya untuk menggunakan saus tiram vegetarian ini, karena nanti rasanya akan jadi lebih pahit daripada gurihnya. Jadi cukup terbatas aja. Nah, semua bumbu-bumbu udah kita campur jadi satu. Kemudian kita akan sisihkan terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu yang lainnya, aku akan potong bahan-bahannya di sini. Kita punya jamur untuk sayurnya yang tadi kita udah beli di pasar, dan ada terong juga, ada bawang putih, ada bawang bombay, dan juga ada daun bawang, dan di sini ada chickpeas yang sudah direbus. Nah, chickpeas ini juga salah satu sumber protein, tapi kalau misalnya nggak ada chickpeas di rumah, bisa diganti dengan kacang-kacangan yang sudah direbus sampai empuk. Bisa kacang merah, juga bisa kacang hitam, supaya kita mendapatkan protein yang maksimum dari semua makanan kita. Jadi kita tuh sehat. Yang kita tahu, protein ini membantu untuk mengembalikan sel-sel yang rusak. Nah, itu banget diperluin tuh untuk tubuh yang lelah, untuk tubuh yang capek. Harus banyak makan protein. Kita akan potong dulu. Jamurnya kita akan potong kecil-kecil aja. Nah, sesuai dengan selera. Cincang sampai halus. Nah, semuanya dipotong kurang lebih ukurannya sama ya. Kita akan potong, kemudian bawang bombaynya. Seperti biasa, semuanya pasta ada bawang putih yang membuatnya jadi lebih spesial dan tentunya lebih gurih alami, umami alami dari bawang putih. Nah, kita akan geprek terlebih dahulu. Nah, baru kita akan potong halus kecil-kecil. Semua bumbu udah kita potong, saatnya kita langsung memasak spagettinya. Tapi sebelumnya aku akan lihat dulu apa kabar nih spagettinya. Nah, ini belum matang ya, bisa dilihat dari warnanya. Dan juga kalau udah biasa masak spaghetti pasti tahu nih, begitu dipegang masih keras. Kita akan tunggu sebentar lagi sambil kita langsung masak untuk bumbu-bumbu dasarnya. Nah, kita akan masukkan bawang bombaynya terlebih dahulu. Kemudian bawang putihnya di sisi sampingnya. Nah, nggak usah terlalu lama.
Nah, pemirsa Dai TV, sekarang kita mau bikin tempe goreng isi ragut. Nah, kita akan potong-potong dulu tempenya sesuai dengan selera. Tipis-tipis aja, karena kita akan mau bikin tempe isi ragutnya itu. Jadi, tempenya akan dikukus terlebih dahulu, ragutnya di tengah, kemudian ditutup kayak burger, dan kita akan gulingin ke tepung dan digoreng. Yummy kan? Setelah udah jadi segitiga ataupun juga kotak, akan kita kukus semuanya jadi satu. Nah, di sini udah ada yang saya kukus, udah jadi. Kenapa dikukus terlebih dahulu? Karena kita perlu tekstur tempenya itu matang. Untuk digoreng itu mungkin kurang lebih cuma 1 menit sampai 2 menit. Kalau misalnya tidak dikukus terlebih dahulu, takutnya tempenya belum matang. Nah, sekarang kita keluarkan dulu tempenya yang sudah dikukus. Tempenya udah jadi, yang dikukus. Sekarang kita akan bikin ragutnya. Nah, untuk bahan-bahan ragut semuanya udah ada di sini. Seperti yang kita tahu, diperlukan margarin dan bawang bombay, susu. Di sini akan ada tambahan bahan istimewa, yaitu kita akan pakai roll oats. Nah, roll oats ini gampang sekali ditemukan, dan kita tahu gandum ini sangat sehat untuk jantung kita. Jadi yang ada namanya penyakit jantung itu jauh-jauh deh. Makan gandum setiap hari, makan roll oats ini setiap hari, yang membuat kita jadi jauh lebih sehat tentunya. Dan sekarang saatnya kita akan memotong bawang bombay terlebih dahulu. Nah, kita akan cincang bawang bombaynya halus-halus. Nah, saatnya kita langsung tumis. Kita nyalakan dulu. Kita tunggu sampai sedikit panas. Nah, di sini kita akan masukkan margarin. Oke. Kurang lebih 1 sendok makan. Kita biarkan sampai dia leleh terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah leleh kita baru akan masukkan bawang bombaynya sampai ke coklatnya. We brown the onions sampai dia caramelize atau sampai dia kecoklatan untuk bikin ragutnya ini. Nah, kita akan masukkan semuanya sampai kecoklatan. Oke. Nah, setelah ini kita akan langsung masukkan gandumnya dan kemudian wortel yang sudah dipotong kotak-kotak, tergantung selera. Nah, kemudian susunya kurang lebih setengah cup. Nah, kita akan aduk semuanya. Oke. Dan jangan lupa seperti biasanya kita akan kasih merica dan kemudian garam dan gula. Nah, ini dia. Kalau ragu terus pakai gula sedikit ya. Yang nggak suka manis nggak apa-apa, sedikit aja. Tapi kita perlu tekstur dari gulanya itu. Dan jangan lupa kita akan masukkan tepung maizena untuk membuatnya jadi ragut dan jadi kental semuanya jadi satu. Kurang lebih 1 sendok makan. Nah, kita akan aduk. Tuh, udah mulai ya. Dia mulai lebih lembek jadi satu. Nah, teksturnya sampai kental baru kita akan angkat. Kita akan diamkan dulu. Kita masukkan daun bawangnya. Nah, kemudian akan kita potong seledri di sini. Oke. Nah, kita masukkan jadi satu. Kita akan aduk semuanya. Nah, inilah bahan dasar dari ragut kita. Nah, ragut ini teksturnya memang sedikit kental. Dan apabila nanti dingin, dia akan jauh lebih kental lagi. Jadi sebelum kita akan tempelkan di tengah-tengah tempe kita akan harus tunggu supaya lebih dingin sedikit. Nah, supaya nanti dia bisa menempel di tempe kita. Oke. Nah, ragutnya udah dingin, udah lebih kental dan juga dia teksturnya jauh lebih beku. Nah, sekarang saatnya kita akan masukkan ke dalam tempe kita. Ini adalah tempe yang udah tadi dikukus. Nah, kita akan berikan sedikit di sini isi ragut di dalamnya. Nah, jadi seperti tahu isi ya, tapi ini bukan isi sayuran, ini isinya ragut. Nah, kita akan tutup di sini. Kemudian kita akan gulingkan ke putih telur dan kita akan gulingkan ke tepung panir.
Nah, oke. Kita gulingkan satu persatu ke putih telur dulu, kemudian ke tepung panir. Nah, mengerjakannya dengan tangan yang berbeda ya. Jadi yang satu nggak terkena telurnya. Oke. Nah, setelah terbalut semua, kita akan mengerjakan yang lainnya. Oke, kita akan taruh di sini. Oke, kita akan masukkan tempe goreng kita yang pertama. Nah, nggak usah lama-lama ya, nanti jadi gosong tempenya. Jadi cukup sampai di kecoklatan karena semuanya di sini sudah matang. Nah, dan dia tidak akan menempel, jadi tidak masalah untuk berdekatan satu dengan yang lainnya. Dan akan saya taburi atasnya dengan bawang goreng, cabai iris, dan juga daun bawang supaya lebih crispy dan juga lebih garing. Ini udah matang, sebentar lagi akan kita tiriskan. Nah, sudah kecoklatan, kita akan angkat. Nah, kita tiriskan terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang aku akan garnish dengan daun bawang, kemudian irisan cabai merah. Sekarang saatnya bisa langsung dicoba. Udah gak sabar banget pengen menikmati. Ini dia tempe goreng isi ragut.